Jangan-jangan apa yang diadvokasi hanya dunianya dia saja gitu loh, bukan dunia masyarakat yang memang lagi bermasalah misalnya. Mau sampai kapan mereka insya masyarakat kita dampingi terus gitu. Sementara mereka sebetulnya bisa melakukannya sendiri dengan dampingan kita. Artinya bahwa mereka nih, anak-anak Z ini benar-benar entah dia punya duit atau tidak, tapi ketika dia melakukan punya semacam tujuan gitu, purpose dia pengen sesuatu, itu bisa dicapai. Halo, selamat siang kawan Lokadaya. Untuk teman-teman di Indonesia Timur, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar bersama ya. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Pena Bulu. Untuk teman-teman tunanetra, izinkan saya untuk mendeskripsikan diri. Saya seorang perempuan sekitar 25 tahun, berambut pendek sebahu, menggunakan kacamata, dan saya memiliki ciri khas di wajah saya yaitu tahi lalat di sebelah kiri. Terima kasih untuk kehadiran kawan-kawan Lokadaya dalam Q3 kita hari ini. Dengan hari ini kita akan mengangkat tema yaitu seni komunikasi dalam advokasi. Sesi ini akan dipandu oleh Mas Irfan Imamsyah, seorang jurnalis dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Saat ini Mas Irfan menjabat sebagai eksekutif editor di CNN Indonesia. Dan tak hanya itu, kecintaan beliau terhadap dunia jurnalisme juga diwujudkan melalui perannya sebagai salah satu pendiri dan pengurus Society of Indonesian Environmental Journalism atau SIEJ, media yang berfokus pada isu lingkungan. Nah, em, tanpa kita berlama-lama lagi, saya persilakan Mas Irfan untuk bantu dipin oleh tim operasional. Oke, Mas Irfan, PPT-nya udah di-share dibantu oleh tim Iya, operasionalnya. Oke. oke. Terima kasih ya. Eh, ini ada 37 orang ya. 36 termasuk saya berarti ya. 37 nambah lagi 38. Terima kasih teman-teman udah mau bersama saya di sini. Di jalan sebetulnya lagi di Bandung. eh, Dalam rangka main. Kebetulan ada urusan sedikit gitu ya. Kemarin tuh salam kenal dulu ya. Tadi udah dikenalkan ya. Saya di CNN itu masih apa sebutannya ya? Entah status quo, entah enggak. Karena kita masih dalam sengketa ketenaga kerjaan. Jadi saya hari ini mengenalkan bahwa eh, saya masih dalam status itu dan saat ini tengah mengembangkan semacam usaha ya. Usaha lebih ke jasa untuk apa pembuatan dokumenter gitu eh, dan juga audio visual services dan riset ya. Jadi ini celah-celah baru sebetulnya untuk mengasah juga ya kemampuan apa yang sudah didapat selama bekerja di sektor formal gitu dan kembali lagi ke merintis usaha-usaha baru semacam itu. Eh, yang saya ingin sampaikan di sesi ini, info ini kan saya dapat dari Uda Nanang ya, yang sekarang di Yayasan Hutan Harapan di Jambi. Dia mention saya untuk bantu teman-teman gitu. Saya bilang apa yang saya bisa share, saya akan pasti share gitu ya. Termasuk mungkin pendekatan ke media massa, karena teman-teman mungkin banyak yang mungkin ya saya bisa bilang frustrasi gitu ya. Udah bikin rilis gitu ya, terus tiba-tiba nggak ada yang naik sama sekali, terus nggak ada yang gigit lah istilahnya, nggak ada yang makan, nggak ada penguatan dan sebagainya. Mungkin ada beberapa media tapi bukan media yang major gitu-gitu, yang besar, sehingga mungkin kita perlu kembali merenung gitu, berdiskusi bersama bagaimana strateginya agar isu advokasi yang kita bawa itu bisa muncul ke permukaan dan bagusnya bisa berdampak buat masyarakat untuk bisa berbuat seperti apa yang kita sampaikan. Paling tidak membangun awareness publik gitu ya. Ini yang ingin saya kenalkan sekalian, diperkenalkan ke teman-teman. Saya bersama kawan-kawan bikin Koma Berseru, brandnya seperti itu. Ini bagian dari uh, apa, PT Perspektif Media Baru ya, yang menurut saya mungkin bisa menjadi
kerjaan yang lebih bagus ya, model-model yang bisa teman-teman contoh, karena kita juga nanti ngurus soal strategi komunikasi. Next aja, boleh. Nah, ini penjelasan singkat aja, lanjut lagi, biar kita bisa masuk ke materi. Nah, ini yang mungkin bisa saya share pada akhirnya gitu ya. eh, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya. Dan sebetulnya saya ingin sedikit menyampaikan informasi pada momen waktu itu saya datang ke daerah ke acara kegiatan dari RUMI ya, Rumah Spirit. Dan di situ ada Kolaboraya namanya, semacam festival yang mempertemukan para fasilitator gitu ya, para pegiat untuk menemukan jalannya kembali bagaimana sebetulnya kita mengamplifikasi advokasi yang baik gitu yang berdampak kepada publik. Dan pada saat itu ada kawan Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa penting bagi kita untuk merebut kembali, memperluas lagi, memperlebar lagi ruang sipil yang selama ini makin tersekat-sekat dan makin menyempit gitu. Karena apa? Kita penting membantu ruang sipil tentu saja agar kita bisa bersuara menyampaikan apa yang sebetulnya harus dilakukan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat gitu ya, hak-hak publik dan sebagainya ya, apalagi untuk termasuk untuk pengawasan anggaran dan sebagainya. Tentu saja pasti akan relate juga dengan kegiatan teman-teman saat melakukan advokasi sesuai isu masing-masing. Mungkin di next. Nah, saya ingin mention sebetulnya, ini sebetulnya evaluasi saya selama berhubungan dengan teman-teman ya, dengan teman-teman CSO gitu. Saya mulai kerja bergaul sama teman-teman CSO itu udah lama, dari tahun 98, 99. Dan ini mungkin evaluasi saya yang saya lihat, yang saya rasa ya. Makanya dalam strategi komunikasi yang akan saya sampaikan itu, saya ingin menekankan bahwa ini bukan persoalan para pegiat gitu ya, kamu gitu atau saya, bahkan saya sendiri pribadi, tapi nextnya adalah ini adalah soal masyarakat gitu. Di next slide mungkin bisa disampaikan. Ini tentang masyarakat community yang teman-teman dampingi gitu ya, yang jadi target gitu, termasuk juga masyarakat mereka yang menjadi audiens kita pada saat teman-teman ingin menyampaikan pesan-pesan dalam advokasi. Kenapa begitu? Karena evaluasi saya sedikit lihat bergaul sama beberapa kawan, ada yang ingin muncul sendiri gitu ya, ada yang ingin paling maju di depan dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya itu masalah biasa ya. Tapi kalau terus-menerus, akhirnya orang yang teman-teman yang ingin kita dampingi, yang kita advokasi merasa jangan-jangan apa yang diadvokasi hanya dunianya dia saja gitu loh, bukan dunia masyarakat yang memang lagi bermasalah misalnya. Taruhlah dalam hal ini ruang sipil yang menyempit, kebebasan berekspresi, hak-hak yang dirampas dan sebagainya. Itu yang jadi catatan saya. Jadi saya berharap saya ingin melakukan mengajak teman-teman untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang agak beda gitu ya. Ada beberapa tahun lalu, sekitar 2018, sebetulnya saya pernah masuk ke dalam kelas ya, yang mengajarkan tentang jurnalisme solusi. Itu pendekatan yang cukup unik menurut saya. Saya lakukan beberapa kerja-kerja ya, liputan mendalam, liputan ini gitu ya. Cuma pendekatan ini justru membebankan pada penekanan unsur-unsur lain di dalam kerja-kerja jurnalisme gitu, yaitu solusi gitu. Jadi kalau ringkasnya, jurnalisme solusi itu adalah bagaimana seorang wartawan atau media merekam gitu ya, respon masyarakat terhadap persoalan sosial lingkungan yang mereka hadapi gitu. Jadi lebih ke empowering ya, pemberdayaan gitu ya. Kita lihat courage-nya mereka untuk menyelesaikan masalahnya mereka gitu. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka. Misalnya teman-teman masyarakat adat Dayak yang ada di kawasan Kalimantan Barat yang kemarin sempat bikin protes semacam pagar adat ya, yang menandakan bahwa mereka keberatan dengan deforestasi yang dilakukan oleh perusahaan Mayawana Persada misalnya seperti itu. Atau gerakan teman-teman di Papua, suku Auyu yang saat ini membuat 1.400 salib merah yang untuk menandakan sikap mereka memprotes kebijakan pemerintah dalam hal ini misalnya melakukan perluasan kawasan lumbung pangan dan lumbung energi di kawasan Merauke gitu. Jadi singkatnya sebetulnya
mungkin kita harus kembali ke diri kita, merenung gitu ya, untuk melihat sebetulnya apa sih yang ingin kita lakukan, apa sih yang ingin kita perjuangkan gitu. Dan bagaimana memberi porsi sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan dampingan kita. Jadi ini makanya saya bilang di awal, ini bukan soal kita gitu, tapi ini soal mereka yang harus bisa bergerak gitu. Karena kita tahu ya, gerak-gerak aktivisme ada pasang, ada surut gitu ya, ada yang pergi, ada yang keluar dan sebagainya. Saya kira yang dibutuhkan masyarakat itu adalah kontinuitas yang berkesinambungan sehingga mereka punya daya untuk memperjuangkan kebutuhannya mereka sendiri, hak-haknya mereka sendiri. Itu yang mention saya di dalam strategi komunikasi yang ingin saya share ke teman-teman gitu sih intinya. Eh, Mungkin teman-teman udah mafhum lah ya soal tentang advokasi. Saya kira teman-teman bisa membaca gitu ya bahwa advokasi adalah niatnya adalah mendorong adanya perubahan sosial. Jadi target teman-teman adalah mengubah perubahan sosial di masyarakat dan juga government ya dan stakeholder lain untuk bisa bersikap baik kepada masyarakat gitu. Dan apa pentingnya komunikasi? Menurut saya ini adalah bagian dari tujuan untuk mencapai tujuan advokasi yang menginspirasi. Ada catatan penting di sini gitu ya. Ketika teman-teman melakukan advokasi, baik lewat media, baik lewat apapun ya, platform dan sebagainya, atau bahkan konvers, atau aksi turun ke lapangan nyata dan sebagainya, adalah menginspirasi tindakan-tindakan nyata gitu. Mereka bisa melakukan tindakan membela dirinya sendiri dan sebagainya. Itu sebetulnya yang menjadi catatan keras gitu. Itu makanya saya bilang jangan selalu sering muncul kitanya, tapi kalau masyarakat yang muncul, itu akan kelihatan kejujuran dari pesan campaign bahwa apa yang kita lakukan tuh berdampak ke mereka gitu. Itu yang menjadi penting gitu. Mau sampai kapan mereka insya masyarakat kita dampingi terus gitu. Sementara mereka sebetulnya bisa melakukannya sendiri dengan dampingan kita. Kalau masyarakat bergerak secara komunal, makin lebar sel-selnya, mungkin akan lebih berdampak seperti itu. Itu yang ada di benak saya ya. Dan pengalaman saya selama ini mengurus soal ini dan itu gitu di sana. Nah, next lagi, ini teman-teman pasti udah paham soal ini. Tapi saya bisa ini ya, apa maksudku kalau teman-teman mau menyela gitu ya, bertanya langsung atau mengomentari silakan. Nah, di strategi komunikasi sebetulnya teorinya kurang lebih sama lah. Mirip-mirip teori kehumasan, mirip-mirip teori tentang sales marketing dan sebagainya gitu ya. Engagement dan sebagainya. Ada beberapa komponen yang memang perlu dilihat gitu ya. Ya ini target audiensnya. Ini adalah lebih ke identifikasi uh, dan memahami siapa yang kita ingin dijangkau. Kalau teman-teman rajin bikin diskusi, kok ada yang liputnya dikit gitu ya. Apa sih sebabnya gitu? Kenapa nggak banyak dimuat gitu? Karena penting juga penguatan di media, karena kalau di media mungkin orang akan lebih banyak baca dan mungkin akan bisa meresponnya. Tapi dari saluran media itu mandek, terus apalagi yang bisa kita lakukan agar masyarakat tadi bisa bergerak gitu, bisa bisa beradaptasi dan bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, kita advokasi. Sekarang lagi ramai Z, periode saya baby boomers mungkin ya, millennials gitu ya masuk. Beda pendekatan, beda sikap, sifat, dan sebagainya. Nah, ada beberapa kajian, ini menarik. Saya ambil dari BBC Action ya, sebetulnya. Jadi dia itu melakukan kajian gitu, yang mempercayai bahwa youth gitu ya, youth ini percaya bahwa kehidupan yang bermakna itu adalah hal yang penting gitu loh, untuk mengisi kebutuhan emosi mereka. Jadi ini juga yang menjadi respon sebetulnya yang harus teman-teman sikapi. Kan ketika teman-teman melakukan advokasi, teman-teman pasti akan bicara juga soal bagaimana sebetulnya audiens yang kita kejar gitu. Nah, sekarang PR-nya lagi adalah ketika kita menyasar Gen Z misalnya, terus dengan konsep yang saya tawarkan gitu ya untuk pemberdayaan masyarakat, kita ada PR lagi nih untuk menyadarkan bahwa masyarakat sekarang anak-anak muda yang tadi kita pengen raih itu berubah loh gitu misalnya.
Ternyata mereka punya pendekatan beda, nggak kayak kita gitu ya, yang umur-umurnya 30 lebih, 35, 40 gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Karena masing-masing punya pendekatan yang beda-beda tuh gitu. Jadi ya, intinya adalah gitu, anak-anak muda itu pengen hidupnya bermakna dan punya tujuan yang jelas gitu. Sehingga bisa memberikan impact gitu. Makanya kalau ada orang suka pamer-pamer gitu, mungkin karena bagian untuk justifikasi ke mereka bahwa gue udah melakukan sesuatu loh buat masyarakat dan ini ada dampaknya loh gitu-gitu. Di satu sisi agak mungkin bagi kita yang umuran-umuran saya gini ya, gimana sih. Tapi pada akhirnya saya bisa memahami bahwa oh, itu cara mereka untuk memperkuat meaningful itu. Nah, kita dalam pesan strategi komunikasi kita harus memikirkan audiensnya udah seperti ini nih teman-teman gitu. Terus gimana teman-teman bisa meraihnya gitu kan? Eh, Apalagi ada studi ya, agak lucu ya. Kebahagiaan itu menjadi hal yang penting gitu. Beda sama zaman saya. Wah susah terus gitu ya, cari kebahagiaan tapi tetap susah gitu, gitu dan sebagainya gitu. Mereka tuh nggak memikirkan sejauh apa yang kita pikirkan gitu. Ternyata ini teman-teman muda ya. Risetnya di beberapa lokasi ya gitu. Dan mereka senang gitu ya dengan kebahagiaan gitu itu karena mengisi emosi mereka gitu ya memperkuat emosi mereka gitu dan mereka juga merasa puas kalau mereka tahu bahwa apa namanya istilahnya ya kalau mereka tahu mereka bisa bahagia di dunia ini dan bahkan di akhirat gitu itu agak mengerikan riset. Jadi kebayangkan teman-teman harus memikirkan bagaimana memformulasi pesan, strategi komunikasi, kampanye teman-teman, advokasi teman-teman untuk menyasar orang-orang ini dan populasinya sekarang adalah mungkin hampir lebih dari 50% ya. Kalau di pemilu kemarin kan G itu sebagai pemilih potensial yang diperebutkan oleh para calon presiden, wakil presiden dan juga calon gubernur, wakil gubernur dan wali kota dan sebagainya. Jadi saya kira udah waktunya teman-teman belajar kalau di kita ini biasanya di media know your audience, kenalilah audiensmu gitu. Kalau di media yang umum seperti saya, umur rentang tua sampai muda kita hajar habis gitu ya. Dengan pola format yang sama gitu. Kadang-kadang dicocokkan sesuai waktu jam siar, misalnya kalau saya di TV ya. Kalau yang pagi biasanya orang-orang kerja yang nonton gitu ya, jarang anak-anak muda yang nonton gitu ya. Kalau sore banyak kan atau siang ibu-ibu karena ada stigma gitu. Kalau ibu-ibu di rumah masak, pasti dia ingin dengar informasi dan sebagainya. Dan itu juga dijadikan patokan-patokan rating. Yang menurut saya nggak sebetulnya sepenuhnya presisi gitu. Karena kita nggak tahu bahwa risetnya Nielsen benar nggak gitu ya soal soal audiens itu gitu. Ini juga agak unik gitu ya. Bagaimana dia bisa tahu anak SMA ini nonton tayangan A, B, C, dan D dan sebagainya. Anyway, ini adalah bagian dari strategi yang akhirnya memformulasikan pesan yang disampaikan media dan mungkin teman-teman juga bisa mengadopsi teknologi teknik-teknik semacam itu. Kita next lagi. Silakan disela ya kalau ada yang mau nanya menurut saya. Nah, ini adalah batas-batas waktu, batas-batas rentang usia sesuai dengan kebiasaannya gitu ya. Anak-anak umur 18-21 tahun gitu ya, dia suka berkawan. Yang disasar adalah mencari pekerjaan, bagaimana membuka peluang usaha, dan mereka sangat aware banget dengan apa yang namanya trending, viral, dan sebagainya ya. Mungkin kayak ARMY, BTS, dan sebagainya yang bisa gerakan movement ya. Yang saya dengar tuh ARMY itu bisa membatalkan kontrak Hyundai di Indonesia gara-gara sesuatu dan lain halnya dari sumber itunya adalah tidak ramah dengan lingkungan, tidak ramah sosial dan sebagainya. Gerakan ARMY bisa semacam itu. Itu kan sangat impactful ya, kebayang ya. Mungkin karena ARMY BTS-nya juga memang sangat karismatik dan populer sehingga banyak ARMY itu juga mengacu pada mereka dan mereka merasa memiliki ARMY sehingga mereka bikin gerakan apapun itu pasti akan direspon oleh BTS dan BTS langsung membatalkan kontrak dengan Hyundai dan akhirnya Hyundai itu eh, mengamini kemauan BTS. Mereka harus berubah gitu, melakukan sikap-sikap tertentu, kerja-kerja yang adil dan sebagainya. Itu cukup menarik menurut saya. Dan bahkan sumbangan buat pandemi, sumbangan gempa, kalau ARMY udah gelar itu, tuh dalam waktu hitungan jam udah dapat berapa puluh juta, ratusan juta. Beda sama teman-teman CSO ya, saya beberapa nggak bisa sebut gitu ya, yang kan ada tuh yang di mall-mall yang minta sumbangan ya hanya berapa berapa gitu, dapatnya nggak seberapa gitu. Sementara kalau ARMY udah bergerak 1 miliar buat bantuan Palestina nyampe tuh dalam waktu hitungan cepat.
Artinya bahwa mereka nih, anak-anak Z ini benar-benar entah dia punya duit atau tidak, tapi ketika dia melakukan punya semacam tujuan gitu ya, purpose dia pengen sesuatu, itu bisa dicapai. Jadi kita bisa ngelihat gimana nih kita bikin pesan agar bisa engage ke mereka. Kita harus kenali mereka. Nah, yang usia 22, 25 masih mikirin soal financial gitu ya, freedom financing dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Dan kalau 26, 20 lebih ngomongin soal keluarga, soal anak, masa depan gitu-gitu. Kalau yang belum menikah, misalnya yang single itu, pasti dia ngomongin soal pekerjaan-pekerjaan dan bagaimana mempertahankan atau masuk ke dalam kompetisi di dunia kerja dan sebagainya. Next lagi. Ini waktu pemilu ya, isu-isu pemilu ternyata hanya seperempat dari penduduk Indonesia yang mereka survei ya, itu bicara soal pemilu, lalu kemana 25%-nya gitu. Bayangkan berarti nggak ada gitu ya. Di next lagi, ini audiens segmentasi, teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman sebetulnya kalau rajin bikin semacam kayak kampanye advokasi dan sebagainya di medsos atau di apa gitu, mungkin mungkin bisa mulai membuat semacam kuesioner gitu ya, dengan meminta tanggapan dari apa yang teman-teman udah lakukan gitu ya. Misalnya memancing teman-teman bisa melakukan survei lewat media sosial gitu ya. Kalau memang pengikutnya banyak dan diamplifikasi oleh teman-teman jaringan lain gitu. Untuk misalnya, Anda merasa peduli gak sih dengan situasi ini gitu misalnya. Anda peduli gak dengan pilpres? Anda peduli gak dengan perusahaan tanah hutan di Merauke? Anda peduli gak gitu-gitu? Nah, itu yang perlu kita cari tahu karena sebagai komunikator kita harus benar-benar bisa engage dengan mereka. Jadi kita harus bisa benar-benar memenuhi seperti apa mereka gitu, keinginannya. Kita dekatkan tujuan kita dengan tujuan mereka, purpose-nya mereka, sehingga ada kesamaan yang sebetulnya, oh iya kita masih satu sepatu nih untuk isu ini gitu. Nah itu menjadi penting. Karena dalam dalam beberapa kali ya, ini kajian media sebetulnya. Jadi ada orang yang mau berubah gitu, ada orang yang nggak peduli sama sekali, ada orang yang aware gitu, tertarik tapi nggak mau melakukan aksi atau bahkan nggak mau melakukan sama sekali gitu. Nah itu yang menjadi penting. Jadi kalau kita bikin sesuatu, produk, strategi komunikasi, kampanye, advokasi dan sebagainya, mungkin kita diiring waktu untuk menjawab pertanyaan kita, kenapa isu kita jarang digigit sama orang gitu, sama publik, kenapa orang nggak peduli dengan isu yang kita kita urus gitu. Mungkin kita bisa lakukan survei mandiri gitu, ketimbang kita bayar lembaga survei gitu ya. Ya itu lagi kekuatannya. Kalau tadi di video yang Lokadaya tadi, Kena Bulu menyampaikan bahwa ruang sipil sempit, terus gerakan terkotak-kotak gitu, makin tidak jelas dan sebagainya, jaringan makin 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 nggak mungkin terputus-putus. Nah, ini waktunya untuk menyatukan kembali gitu ya, untuk memetakan kembali isu-isu tertentu dan bagaimana kita mengejar respon masyarakat untuk bisa bertindak, untuk aksi gitu ya. Itu yang ada di gagasan saya. Next lagi. Nah, ini adalah insight gitu ya. Bagaimana kita mendekatkan diri eh, kepada publik ya. Konteks ini kemarin dilakukan BBC Action tuh untuk merespon bagaimana sih masyarakat anak-anak muda ini peduli dengan isu perubahan iklim. Nah, ternyata ada yang nggak peduli sama sekali gitu. Ada yang peduli tapi bingung mau melakukan apa dan sebagainya. Jadi kita bisa cari celah sesuai dengan isu kita masing-masing gitu ya. Bagaimana nih kita bisa deket gitu ya secara personal menggapai personanya dia untuk bisa ikut terlibat di dalam aksi ini gitu. Nah, dan kita juga bisa bantu mereka untuk memvisualkan gitu bagaimana sih peran mereka gitu dalam isu-isu tertentu gitu sehingga mereka punya kesempatan gitu untuk mencapai identitas sipil mereka tuh maju gitu, terungkap gitu. Nah, itu menjadi sangat penting. Jadi itu dia tadi di awal. Ini bukan soal kita teman-teman gitu, tapi ini soal mereka. Karena mereka tuh target kita gitu. Dan masyarakat dampingan kita juga perlu mereka semacam itu. Selain audiens, target yang jelas adalah yang kedua adalah pesan yang jelas. Makanya bahasanya harus sangat sangat sederhana gitu. Kalau guru saya bilang formatnya itu adalah cheese, sebetulnya ada lagi ya.
ada tambahan lagi selain KISS, ya. Mungkin E gitu ya, atau I gitu. Jadi pesan yang dibuat itu mudah dipahami dan relevan untuk audiens itu jadi penting gitu ya. Kali ini ada soal bagaimana ya pesan yang baik dan benar gitu ya. Biasanya akan ada feedback gitu ya, spesifik, relevan, dan bagaimana mengaitkannya dengan kehidupan target audiens kita itu. Itu menjadi PR. Bukan hanya di gerakan-gerakan advokasi ya, bahkan di dunia marketing. Ini benar-benar mereka pikirkan gitu ya. Jadi kalau senior-senior atau guru saya mengajarkan gitu, dalam teknik investigasi aja ya, untuk mengungkap investigasi itu, kejahatan-kejahatan itu, kita diminta berpikir seperti penjahat gitu. Kalau Anda sebagai penjahat, dalam hal ini orang melakukan korupsi, apa yang akan Anda lakukan untuk bisa selamat, tidak dipenjara dan sebagainya gitu. Jadi kita harus bisa mengikuti pola pikir mereka. Nah, itulah target-target kita. Bagaimana kita bisa memikirkan atau mengikuti apa yang ada di benak audiens kita. Itu yang paling penting. Makanya pesan yang jelas, yang simple gitu. Ngasih anekdot, bikin komparasi isu dan sebagainya gitu ya. Kayak misalnya Jokowi kagak mau bagaimana menghubungkan kenapa Z harus peduli bahwa Jokowi itu adalah pembohong sementara dia bilang ini tapi hasil ini. Kalau teman-teman lihat ya, banyak ya kampanye-kampanye media sosial ya, Kotak Nesia, Bangsa Mahardika, dan lainnya gitu ya, yang mengocok-ngocok gitu. Itu nanti bisa kita tanya ke mereka, apakah pesan-pesan mereka di itu banyak respon gitu ya, like atau komen dan sebagainya, dan itu bahkan dalam tindakan tertentu. Itu bisa dilihat teman-teman. Next lagi. Nah, setelah itu kita pilih medianya yang kita bisa tempuh ya tentu saja. Konvers mungkin jadi pilihan, seminar oke gitu ya, jadi pilihan juga. Media sosial udahan nggak bisa ditinggalkan karena saya kemarin tuh pernah ikut training dari Google, YouTube gitu dia mengajarkan. Ternyata orang dalam sehari itu melakukan gerakan jempolnya, makanya terkenal dengan thumbnail dan sebagainya. Itu lebih dari 3.000 kali dalam sehari. Kebayang jadi, kenapa media sosial itu penting untuk dapat atensi publik itu karena memang mereka digambarkan segitu. Gitu. Jadi teman-teman bisa ya, mau film, mau dokumenter, mau apa gitu. Kalau memang itu berdampak, itu cukup menarik menurut saya. Gagasan mempopulerkan film dokumenter seperti yang dilakukan Watchdog, Indonesia Baru, atau kemarin saya sama teman-teman bikin Dirty Food gitu ya, yang ditonton banyak jutaan, meski meski kita tahu bahwa Prabowo menang gitu, tapi kita udah bisa mengeluarkan apa memperkuat, kami merasa memperkuat ruang sipil agar orang tahu bahwa ada kecurangan terstruktur masif dan struktur itu di dalam pemilu kemarin gitu ya. Nah ini sekali lagi contoh ya, saya bikin gitu ya seminar, konvers dan sebagainya gitu ya, termasuk dari Tifut kemarin itu dapat atensi, dapat tekanan, dapat ini gitu ya, ada upaya hack dan sebagainya gitu, itu hal yang biasa kalau menurut saya. Yang penting kita melakukan kerja-kerja advokasi dalam ini apa dalam rangka apa kerja advokasi yang baik dan aman lah intinya gitu. Berkaca sama Dirty Vote itu adalah sumbangan dari teman-teman gitu ya, dan itu dilakukan dalam waktu 3 minggu, tapi dengan impact semacam itu, bahkan mengalahkan Endgame, mengalahkan seksi killer penontonnya, itu juga cukup menarik gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa memformulasikan uh, rencana pesan yang akan disampaikan dalam strategi komunikasinya. Next lagi. Ini contoh. Ya. Jadi bioskop nggak tahu ya kunjungan bioskop sekarang masih ramai atau enggak, mungkin orang-orang kaya kelas menengah ngehe dan apa mungkin masih hobi nonton gitu ya. Tapi mendekatkan persoalan ke masyarakat bisa dilakukan dengan kayak misalnya kampanye pesta oligarki, nobar dan sebagainya. Endgame dulu ada nobarnya, Dirty Food juga ada nobarnya gitu, bahkan didatangi Intel dan sebagainya itu hal yang biasa. Tapi membawa pesan ini ke masyarakat agar masyarakat bisa bersikap dan merespon itu sangat menarik menurut saya. Jadi ini bisa dicontoh gitu ya, bahwa cerita-cerita yang menginspirasi itu penting gitu. Jangan kasih kesurangan ke masyarakat gitu, jangan terlalu sering gitu maksud saya. Buat mereka jadi hero gitu ya, tapi secara komunal bukan secara person by person. Kita tahulah pola perjuangan masyarakat bisa bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu ya, yang menginspirasi.
Jadi sesekali, bukan sekali mengasih hiburan, tapi paling tidak bisa menghibur gitu ya, soal itu. Dan juga data dan fakta. Sekarang lagi rame fact check gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Jokowi misalnya quote unquote gitu ya, itu bisa disandingkan. Benar gak sih mereka ini gitu. Oh ternyata Jokowi bohong gitu misalnya. Dibandingkan aja bahwa Jokowi anaknya nggak minat maju jadi wapres, ternyata maju gitu kan. Apa yang diomongkan tapi hasilnya beda gitu dan sebagainya. Dan kalau saya sih bilangnya menarik audiens itu untuk bisa bersama kita itu menjadi penting gitu. Itu PR banget gitu. Bahwa pesan kita itu direspon dalam aksi, itu hal yang sangat membuat bahagia sementara, karena pekerjaan dari itu adalah menjaga agar semangat mereka di sepatu kita tetap sama. Itu hal yang penting juga. Ini langkah-langkah aksi yang bisa teman-teman lakukan. Ini hanya semacam kalimat aja, tapi teman-teman bisa merumuskan nanti ya dengan contoh gitu untuk pekan depan ya saya usul sama teman-teman Lokadaya besok itu akan lebih ke bagaimana pemanfaatan media untuk kampanye, untuk advokasi dan sebagainya. Mungkin teman-teman bisa bikin draft, konsep dan gagasan untuk bisa di pitching gitu, sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa saling memperkuat apa yang bisa dilakukan dan tidak gitu ya. Dan teman-teman sekarang kalau tadi di videonya Lokadaya bilang bahwa apa gerakan sipil terkotak-kotak. Nah, ini sekarang gimana kita memperkuat kembali gitu ya gerakan para pihak gitu ya untuk memperkuat pesan advokasi menjadi hal yang penting. Dan pesan saya di tengah-tengah tadi ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita share, kampanye apa yang kita lakukan, advokasi yang kita harus evaluasi apa capaiannya, apa yang nggak tercapai, gitu-gitu dari target-target yang sudah dicanangkan oleh teman-teman. Teman-teman tiap tahun kan pasti bikin aksi kerja ya, rapat kerja, targetnya apa, isu apa yang mau dibawa dan sebagainya, bagaimana mendekatkan ke publik. Itu sebetulnya bagian hidup dari teman-teman ya dalam advokasi. Next lagi, ini yang ditargetkan. Apakah ujung langkah dari gerakan advokasi kita semacam ini bisa mengubah gitu, perubahan sosial secara nyata? Gitu. Dan termasuk yang kedua adalah ajakan untuk bertindak. Jadi untuk membuat perubahan sosial yang nyata ya jelas perlu strategi yang cerdas, media yang tepat, narasi yang kuat, gitu. Keberhasilan perjuangan bukan sekedar impian jadinya. Nah kalau untuk yang bertindak itu lebih ke mari bersama-sama kita mendorong perubahan. Kalau saya nggak tahu listrik atau enggak ya, ada kayak Sungai Watch dan sebagainya bikin gerakan. Saya nggak bilang Pandawara ya, karena Pandawara saya masih belum lihat ternyata uh, beberapa bilang teman-teman ada komersilnya gitu. Kalau kita undang mereka agak agak komersil gitu. Tapi saya nggak tahu teman-teman yang lain. Tapi ada gerakan-gerakan kayak Mama Leta Baun gitu ya, berani dia berkampanye, melawan, mengajak masyarakat. Jadi setelah nggak ada Mama Leta, dia ada kandidasinya, ada teman-teman Mama yang lain, ada anak-anaknya dan sebagainya, dan ada warga yang masih satu. Jadi nafas kampanye bisa panjang kalau saya bicara soal Mama Leta ya. Termasuk juga misalnya teman-teman koalisi perempuan nelayan ya, Indonesia ya, yang ada mereka bahkan kalau di Demak itu mereka bikin kayak semacam LBH untuk antisipasi kekerasan dalam rumah tangga karena biasanya di komunitas nelayan itu kalau musim-musim paceklik kekerasan terhadap perempuan itu tinggi karena mereka stres, uang susah, melaut nggak bisa dan sebagainya. Jadi saya kira itu patut untuk dipertimbangkan gitu ya. Nah, jadi saya masih kasih pertanyaan apakah ini yang akan jadi ujung langkah gitu, iya atau tidak, dan kalau ya apa, tidak apa, teman-teman mungkin nanti bisa ditanya jawab, bisa jadi ngasih argumen gitu ya. Ini contoh-contoh teman-teman, ini respon ya. Jadi kita mengukurnya itu dari berapa banyak ya. Kalau saya kan main di YouTube kemarin waktu di Dirty Food ya, berapa banyak gitu yang merespon. Oh ternyata banyak gitu ya. Di next slide lagi ada ketentuannya tuh. Karena waktu itu Dirty Food itu ada di 3 channel, PSHK, Abraham Samad, dan Dirty Food ya. Total dari 3 ini kurang lebih sekitar lebih dari 22 juta yang menonton gitu. Dengan komentarnya juga ada ribuan ya. Jadi kalau nggak salah kelihatan ya harusnya komentar yang komentar berapa banyak, yang ini berapa banyak gitu ya. Teman-teman bisa lihat gitu. Jadi next lagi.
Ini bisa dipakai buat mengukur. Kalau teman-teman kan, kalau kemarin ya teman Olga Lydia gitu sempat ngomong, kenapa sih media ini setiap bikin konten di medsos kok yang like cuma 3 orang, yang yang komen cuma beberapa orang. Kenapa media ini sepi sama pengunjung gitu? Itu bisa jadi pertanyaan dan bisa kembali ke diri teman-teman, ke organisasi teman-teman untuk menakar ulang, terus merapikan kembali atau menyusun strategi baru untuk kampanye yang lebih baik lagi. Jadi teman-teman feel free kalau mau nanya gitu ya, mau ngasih komentar atau mau diskusi silakan. Itu pesan saya. Terima kasih. Ya, Mbak. Terima kasih Mas Irfan untuk penjelasannya, untuk diskusinya. Sangat menarik dan sangat apa ya, kalau untuk aku yang untuk saya juga yang masih belajar untuk di advokasi ini sangat mencerahkan. Oh, ternyata gini loh konsepnya, seperti itu. Apalagi tadi kalimat soal ini tuh bukan tentang saya atau kamu, tapi tentang kita, masyarakat, dan mereka, audiens kita. Sangat menarik. Oke, untuk teman-teman, untuk kawan-kawan Lokadaya, apakah ada yang ingin berdiskusi langsung melalui nanti akan dipin oleh tim operator atau ingin bertanya melalui via chat? Boleh banget. Izin, Mbak. Di sini ada siapa nih? Ya, Oh ya, perkenalkan saya Agus Heri dari Ya, PKBI, bareng. PKBI cabang Lombok Timur. Oke. Di kami di PKBI cabang Lombok Timur memang ada satu orang yang mengerjakan media walaupun memang tidak khusus begitu ya, masih pegang program yang lain. Akhirnya kemudian menjadi tidak rutin. Namun saya ingin sharing mungkin sekaligus juga nanti bertanya, terus nanti Mas Irfan bisa memberikan evaluasi ya. Saya kalau di Instagram atau di Facebook memang masih belum banyak gitu yang mengikuti gitu fanpage-nya kami gitu organisasinya. Kemudian kemarin sempat melakukan survei juga begitu. Sampai kita itu terkait dengan perundungan atau bullying di kalangan sekolah gitu, siswa gitu. Kita lakukan survei atau merekam pendapat remaja atau anak terkait dengan perundungan di sekolah. Itu sampai kita bahasanya iming-imingi bahwa nanti akan terpilih sekian, nanti akan kita kasih door prize misalnya begitu ya. Namun ternyata juga keterlibatan itu minim sekali Mas Irfan gitu. Makanya saya juga tertarik gitu tadi ketika melihat ini salahnya di mana ya kira-kira ya gitu. Karena kami gitu ya merasa bahwa ini perundungan ini kan udah marak begitu, kita dengar ada beberapa postingan gitu ya di ini itu. Tapi ternyata setelah kita coba untuk menggali pendapat dari ini, ternyata respon juga tidak begitu baik gitu. Akhirnya mungkin gitu kembali ke ini bukan tentang ini, tapi untuk ini udah mengena ke mereka atau tidak gitu terkait dengan isu perundungan, walaupun di beberapa media sering kita lihat pemberitaan terkait dengan perundungan di sekolah begitu. Itu sih Mas Irfan, saya coba sharing pengalaman bagaimana kampanye di media sosial begitu. Akhirnya kemudian ini apanya yang belum ini gitu. Berpikirnya begitu. Iya, kan kita beda ya. Kalau menurut saya kita tuh beda sama buzzer ya. Buzzer tuh punya mesin gitu ya, yang ada ratusan handphone dengan ratusan akun di masing-masing handphonenya. Dan ketika dia blast, semuanya tuh kayak terkooptasi gitu loh perbincangan di media sosial. Ada banyak teknik semacam itu sebetulnya. Di Dirty Food itu kita mengalami kemarin tuh namanya hint ya, kayak shadow ban namanya. Ada kalau teman-teman waktu hari pertama itu pada bingung mau nonton Dirty Food di mana gitu ya, nggak ketahuan kemana gitu. Itu karena kita lagi kena black shadow waktu itu. Jadi kita
kalau ngeklik dirty vote nggak bakal ketemu tuh mas tuh, karena eh, orang lagi banyak nyari karena itu udah mulai viral di menit-menit pertama tuh orang udah nunggu karena kita bikin short ya, apa thriller lah gitu yang betulnya bikin orang-orang penasaran, dan jadi bahkan di akun kita udah jadi itu udah mulai muncul kapan 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 dan kapan gitu, padahal kita lagi terengah-engah buat mengunduh video gitu, karena kita sempit bandwidth dan sebagainya karena teknis dan sebagainya. Nah ketika itu terjadi mas, eh, kita minta beberapa teman merevisi postingan dan sebagainya, ya itu hal yang teknis sekali. Tapi waktu kita berhadapan dengan buzzer gitu, kalau teman-teman lihat di komentarnya itu ada ribuan tuh teman-teman komentar yang di Dirty Vote itu. Nah, itu ada banyak buzzer gitu. Ada bahkan orang parpol juga urunan pendapat dan sebagainya. Dan buat menaklukkan shadow ban-nya itu akhirnya kita bikin itu gimana cara bikin ini menjadi sebuah pesan yang natural, bukan rekayasa dan sebagainya. Nah, saya kontak beberapa kawan dan ada jaringan buzzer baik itulah istilahnya. Ini adalah buzzer organik yang nggak punya mesin, nggak punya duit, tapi anak-anak muda ini, gitu, anak-anak K-pop ya, penggemar K-pop ini bisa dipakai juga ternyata untuk mengamplifikasi pesan Dirty Vote, Mas. Jadi mereka ternyata satu orang punya 10 akun medsos dan mereka memposting semuanya, mengamplifikasi, dan jaringan yang lain juga melakukan hal yang sama. Jadi ada beberapa anak gitu ya, anak-anak muda yang punya masing-masing 10 akun media sosial gitu. Kalau di film Netflix bukan lagi second akun ya gitu, tapi many akun gitu, juga cukup menarik. Dan itu sangat membantu sekali. Jadi teman-teman mungkin kebayang ya, kalau satu orang person di anggota teman-teman CSO teman-teman, satu orang bisa bikin 10 akun atau 20 akun itu akan sangat baik gitu. Akan sangat ini gitu. Paling enggak itu benar-benar apa ya, buzzer yang jujur lah ya. Karena kita punya target bahwa kampanye kita perlu dilihat orang, perlu direspon orang. Mungkin bisa semacam itu tuh mas, itu cara-cara yang paling mudah. Yang kedua adalah misalnya bagaimana untuk menarik atensi. Jangan-jangan mas nggak ada mention sama sekali misalnya. Kalau saya misalnya kalau ngirim pesan di Twitter suka langsung aja mention Menteri Pertanian kalau lagi ngomongin pangan, atau mention Kapolri kalau lagi ada kasus-kasus apa koboi jalanan oleh polisi dan sebagainya gitu. Jadi jangan ragu mention pihak-pihak terkait dan segala pihak yang harus punya atensi gitu. Jadi menurut saya itu jadi cara untuk hal yang baik untuk melakukan kerja-kerja semacam itu. Mention, tagar, dan sebagainya gitu ya. Dan bagus kalau teman-teman itu bisa kerjasama dengan lembaga-lembaga tertentu yang bisa memperkuat amplifikasi. Teman-teman jaringan banyak ya. Ada teman-teman Bangsa Mahardika dan sebagainya. Sebetulnya mereka juga engage ya. Ada progresif, teman-teman dari apa anak-anak sindikasi, ada AJI, Aliansi Jurnalis Independen, mungkin bisa di-share gitu ya, bisa minta kita bikin meeting MOU untuk atau apa gitu. Tolong bantu kampanye kita penting soal anak, bullying dan sebagainya, dan itu jadi tren. Dan teman-teman juga harus sadar ya, bullying itu bisa sama kayak kasus-kasus bunuh diri di media massa ya, itu bisa jadi copycat gitu, jadi ditiru gitu, seolah-olah itu hal yang baik aja gitu, bisalah dilakukan kalau ada yang apa-apa gitu. Nah untuk menghindari itu juga memang kita harus cermat ya, jadi memperkuat jaringan lagi, memperbanyak akun, sebisanya adalah organik, karena itu apapun hasilnya itu adalah hasil yang natural, bukan rekayasa orang bayaran gitu ya, buzzer bayaran dan sebagainya. Jadi itu kayak mungkin kita bisa memaklumi impactful-nya sebatas apa sih dengan kemampuan kita. Itu yang penting dulu. Dan meramaikan ruang sipil itu bagian hal yang penting juga, Mas. Gitu. Jadi mulai dari mention, mulai dari perbanyak akun, lalu kalau yang kaya, Mas, ada beberapa lembaga lah ya, gitu ya. Mereka masih menggunakan jasa teman-teman untuk melakukan survei atau bahkan melakukan kampanye bersama gitu. Kayak misalnya Tifa itu dia pakai jasanya Populix gitu. Populix Center and Research untuk riset dan sebagainya gitu-gitu. Nah itu hal yang menarik juga ya. Jadi mungkin saya nggak bisa usul, tapi saya kepikiran apakah teman-teman pada saat bikin semacam proposal untuk donor, funding dan sebagainya juga memuat
budget biaya untuk evaluasi dan amplifikasi. Itu juga menurut saya jadi penting juga ya. Paling nggak kita proyek bersama-sama perluas ruang sipil agar orang masuk ke atensi diskusi soal perundungan, bullying, dan sebagainya. Itu sih Mas yang mungkin saya bisa komentari, tapi mungkin kita bisa diskusi juga nanti kalau ada yang kurang. Baik, terima kasih Mas Irfan. Sangat apa ada insight gitu, sekaligus menjadi evaluasi di kami gitu terkait dengan kampanye-kampanye di media sosial begitu. Karena memang ya ada beberapa kemarin yang satu program misalnya kita ada budget gitu untuk boosting lah gitu ya, boosting postingan gitu. Jadi ada budget khusus gitu, tapi karena memang proyeknya kecil gitu akhirnya porsi untuk itu juga kecil. Akhirnya tidak begitu ini juga akhirnya amplifikasinya gitu. Tapi kayaknya memang menarik kalau misalnya ke depan juga dicantumkan juga porsi-porsi untuk kampanye di media sosial seperti itu. Ada memang beberapa lembaga donor yang menaruh perhatian besar kepada itu sehingga kita disarankan untuk menaruh porsi untuk budget media sosial itulah atau kampanye di media sosial. Terima kasih sekali lagi Mas Irfan. Cukup Ya, betul. dari saya. Kalau beberapa kawan sih yang buzzer yang saya bilang buzzer baik itu tuh mereka nggak saya bayar, tapi saya minta misalnya, tolong dong kita lagi kena shadow ban gitu ya. Dan karena mereka setuju dengan isu yang kita usung di film ini gitu, mereka suka rela, siap Mas, ntar tinggal tunggu respon Mas. Oke Mas, dikit lagi kayaknya udah mulai dapat positif nih Mas. Oh Mas, shadow ban-nya dicabut tuh udah gitu ya, sampai kayak gitu tuh Mas. Jadi saya juga, gila juga ya orang-orang ini. Anak muda ini cuma berapa ya, nggak salah 10 orang apa 12 orang gitu, grup kecil kok. Waktu itu saya minta tolong, ternyata impactful. Nah itu tadi Mas, mungkin teman-teman mesti bisa mendeteksi lagi gitu ya, akun-akun media sosial yang kira-kira bisa dicolek untuk dia dapat atensi itu ya. BTS Army kah, atau apakah K-pop lagi rame, mungkin mereka ada fans club dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa mention gitu, sehingga nanti mereka ternotifikasi gitu. Nah itu kan target juga ya, strategi gitu untuk kita mendapatkan atensi dari mereka gitu. Jadi kayak kalau kalau saya bahasa kasarnya, saya jewer kupingnya agar dia masuk ke layar kita gitu terus kayak gitu tuh Mas. Jadi saya kira itu kan hal yang halal ya, bukan bukan ini karena itu kan bagian dari kampanye gitu. Gitu sih. Silakan yang lain. Terima kasih Mas Irfan dan Mas Agris. Wah, saya juga berdengar ya ada namanya buzzer positif ya, buzzer yang nggak dibayar. Tapi memang di sosial media khususnya di X untuk komunitas fan club apalagi K-pop memang rame banget dan itu satu anak muda bisa menggunakan akun 2, 3 akun untuk satu orang. Dan memang gerakan-gerakan tersebut lumayan kencang juga saat mereka lagi menyuarakan sesuatu gitu. Oke, untuk kawan-kawan ada yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Oh, ada ini dari Ibu Siti Mulyani. Oke, boleh Ibu Siti Mulyani untuk Ya, di-unmute audionya. ya. Terima kasih. Maaf, saya tidak buka videonya ya. Saya nggak stabil sinyalnya. Ini perkenalkan saya dari Lembaga Konsumen Yogyakarta. Ini mau tanya Mas, kita tuh kalau misalnya ingin melibatkan komunitas dampingan kita dalam campaign, nah bagaimana caranya supaya mereka tuh tetepan pada koridor yang ingin kita sampaikan gitu, tetapi tidak terkesan digurui. Kita tuh menggurui sehingga membatasi eh, apa apa yang ingin diapresiasikan oleh komunitas gitu. Batasannya bagaimana sih kita bisa mengarahkan komunitas itu supaya mereka juga ya tidak merasa digurui dan tidak merasa dibatasi gitu. Ya, terima kasih. Kalau saya paling simpel adalah berbagi tanggung jawab bersama. Kalau isu yang Mbak lagi majukan gitu ya, teman-teman pasti punya rapat tahunan, agenda setting dan sebagainya gitu. Terus teman-teman kalau saya izin saran untuk melakukan
mungkin mereka perlu diajak FGD gitu. Jadi nanti kita arahkan sesuai dengan agenda setting kita dan kita pertemukan dengan agenda mereka. Jadi teman-teman udah pernah nanya belum? Maunya mereka apa sih misalnya gitu? Mm-mm. Apa sih yang mau mereka concern soal, ya tau lah tentang ya sesuai dengan tupoksi dari lembaga konsumen yang Iya. Mbak pegang gitu ya sekarang gitu. Jangan-jangan visi dan kemauan mereka beda gitu, dengan apa yang kita punya. Sehingga nggak ada hubungan yang positif negatif gitu ya, nggak bisa nyatu jadinya. Mm-mm. Positif-positif ya pecah lagi gitu akhirnya. Nah, Mm. itu yang makanya saya bilang bahwa ini bukan soal kita gitu, bukan soal teman-teman advokasi dan sebagainya, tapi ini soal masyarakat yang komunitas yang pengen kita urus gitu. Mm. Jadi bagus kalau kita mengumpulkan suara dari mereka sebetulnya. What do you want to do ya? Soal Mm. kasus ini gitu, soal case ini, soal target ini. Nah, kira-kira apa yang menarik menurut kalian gitu. Jadi mulailah dari mereka. Nanti teman-teman bisa melihat, oh kalau gitu maunya kayak itu cocok dengan kampanye kita gitu. Kita sejalan sama teman-teman nih. Gimana kalau teman-teman kita ajarkan untuk cara kampanye lah, apalah dan sebagainya gitu. Nah, itu kan bagian dari kerja-kerja kita ya, melakukan edukasi. Teman-teman kebayang nggak? Ternyata kalau komunitas yang teman-teman dampingi itu melakukan kampanye sendiri gitu. Bukan kita yang kerepotan mengkampanyekan gitu. Tapi itu benar-benar artinya gerakan kita tuh benar-benar direspon bahwa ini bukan gerakan teman-teman semata dari Yayasan Lembaga Konsumen gitu. Iya. Ini adalah pekerjaan kami bersama gitu. Mm-mm. Ini pekerjaan komunitas. Pernah nggak mengevaluasi bahwa sudah sampai di level itu? Gitu. Ya kita tuh eh, ke arah sana gitu, tapi kadang-kadang tuh ini gimana supaya itu tuh nggak melenceng dari koridor yang kita harapkan gitu loh Mas. Maksudnya kita punya koridor Koridornya apa besar gitu. batasnya? Contohnya apa misalnya, Mbak? Ini misalnya sekarang kita lagi ada program untuk menekan konsumsi dari UPF ya, ultra processed food, jadi makanan yang diproses berlebihan gitu Mas. Nah, Oke. kita tuh ingin mereka sendiri yang melakukan kampanye ke masyarakat di sekitarnya atau ke masyarakat lebih luas lewat media sosial gitu kan. Terima kasih. Supaya memang ya kita juga tahu gitu, oh mereka sudah sampai tahap apa kesadarannya gitu. Hmm. Ya, tapi kan ya mungkin masih sampai sekarang itu pemahamannya belum begitu full gitu kan, pemahaman tentang UPF itu seperti apa. Nah kita tuh ingin sih misalnya ngarahkan gimana, nah tapi kita tuh khawatir juga nanti kok kayak pendikte gimana, jadi mereka kurang bisa mengekspresikan apa yang mereka Kalau inginkan gitu. kalau mau menghindari cara menggurui kan berarti diajak kerja bersama gitu sih sebetulnya. Ya. Mm. Tapi dengan memberikan apa saran menurutku nggak apa-apa gitu ya. Dan mengarahkan aja sebetulnya. Karena gini, mungkin orang nggak bakal tahu kalau dia selama ini salah kalau dia nggak tahu kesalahannya. Mm. Jadi seolah-olah apa yang dia anggap lakukan itu udah benar gitu. Jadi Ya. ajak mereka mengevaluasi dulu karya mereka misalnya, Ya, gitu. ya, ya, Bisa kayak gitu. Jadi ya, ya. kalau nggak ada evaluasi gitu ya, teman-teman gimana hasil yang kemarin misalnya? Kampanyenya kok udah ada yang engage, belum kira-kira apa yang kurang ya teman-teman gitu. Jadi benar-benar dari mereka sebetulnya akhirnya mereka sadar, oh kalau biar agak fulfill nih target kampanye kita harus melakukan ini, kayaknya yang kurang ini. Jadi mereka mengakui kesalahannya sendiri. Nanti ketimbang Mm. kita dituding menggurui, biar kita ajak mereka diarahkan untuk, oh iya, saya salah dan kira-kira perlu perbaikan apa ya ke depan. Mungkin itu pola komunikasi yang bisa kita lakukan ya kepada mereka. Ya. Jadi jangan sampai masyarakat juga frustrasi juga gitu ya. Jangan-jangan ada lag komunikasi antara kita dengan mereka yang membuat sebetulnya itu jadi gampang melesetnya gitu. Kalau kemarin saya sih sering-sering aja ya ke beberapa komunitas teman-teman. 30% sampah makanan, sampah di dunia itu adalah sampah makanan. Jadi don't waste your food gitu ya. Makan sesuai keperluan. Gitu. Apalagi harga lagi makan. Kan tadi saya bilang dalam strategi adalah mendekatkan diri ke mereka gitu ya. Kalau kita di mereka memproduksi makanan berlebihan misalnya ya, terus emang mereka punya cukup banyak gitu uang untuk dihambur-hamburkan, karena besok mungkin nggak ada uang juga buat beli makanan dan sebagainya. Jadi mengajarkan sustainability gitu, mungkin cerdas berpengeluaran juga menarik ya, edukasi yang menarik gitu. Jadi
Kalau bumi lagi situasi kayak gini kan yang misalkan ya kendalikan kebutuhanmu gitu, jangan berlebihan, jangan-jangan apa yang kamu keluarkan tuh nggak yang kamu butuhkan misalnya, jadi kan waste food lagi gitu kayak gitu. Jadi bangun awareness, kesadaran gitu, sama rasa, saya kira mungkin bisa dijajaki ya. Hmm. Nanti kalau memang nggak tercapai, kita evaluasi lagi gitu. Di dalam kerja-kerja strategi komunikasi itu evaluasi nggak bisa sekali sih, Mbak. Itu berkali-kali. Kenapa kok nggak digigit ya? Ini masalahnya di mana ya? Yang kurang tayangannya kah, formatnya kah, pesannya kah, gambarnya kah? Ada apa gitu? Dan kebanyakan, oh jangan-jangan ini nggak sesuai dengan kemauan masyarakat gitu. Pada akhirnya gitu. Itu makanya saya bilang, dasarkan kampanye itu ke keinginan mereka. Kita arahin aja gitu. Dan bagus kalau mereka bisa mengadvokasi diri mereka sendiri ya, komunitas mereka sendiri gitu, tanpa bantuan kita gitu. Jadi successfulnya ada di sana gitu ternyata, sukses story gitu sih Mbak. Ini saran aja ya aku ya, tapi aku mungkin bisa diajak diskusi lagi gitu ya. Kalau ada yang kurang lagi, apalagi gitu ya kira-kira. Tapi pendekatan-pendekatan ke mereka itu sangat menarik gitu. Karena saya sebagai wartawan tuh kan nggak boleh mengarahkan, nggak boleh merekayasa fakta dan sebagainya ya. Jadi saya benar-benar ngeliat mereka butuh apa sih gitu. Saya tuh pernah diceramahi ya sama petani yang bilang bahwa sistem pertanian Indonesia itu memang bullshit. Petani cuma diajarkan produksi, nggak diajarkan pasca produksi. Semua dikuasai oleh tengkulak dan sebagainya. Coba kalau kita bisa memanen sendiri, menanam sendiri, memanen sendiri, dan menjual sendiri. Berapa banyak keuntungan yang diperoleh petani, sehingga profesi petani menjadi bergairah. Saya diceramahin sama petani muda di Karawang seperti itu, kebayang Pak. Akhirnya saya samperin aja Menteri Pertaniannya untuk Pak ada masukan tuh dari petani muda tuh, kalian harusnya nggak begitu. Jangan sandarkan pertanian itu hanya sekedar mengetahui produksi saja, tapi tidak pasca produksi dan sebagainya. Itu nggak adil Pak. Gitu. Jadi pasokan mata rantai, tengkulak tuh harus disingkirkan lah, biar jadi pasar yang baik dan sehat gitu. Ya sekedar gitu aja yang bisa saya bantu sebagai media gitu. Tapi saya tuh pendekatan kayak gitu menarik ya. Masyarakat kan bisa bersuara juga gitu ya. Ada contoh misalnya di Jogja juga Mbak, di Kampung Doaluh ya, Bawaan kecamatan ya. apa di Desa Trirenggo apa saya lupa ya. Oh, Itu dia bikin lumbung pangan gitu. Karena buat itu pasca lumbung pangan tuh berubah jadi bulog gitu. Sehingga masyarakat nggak menyediakan lumbung pangan. Nah, pasca gempa dia hidupkan lagi lumbung pangannya dan saya datang sendiri melihat bahwa dia getuk tular jualan beras ke orang langsung. Dan pada saat saya ngobrol sama pegiatnya di sana, Mas Tri ya masalah, aku lupa namanya, masih temenan di Facebook, masih kontakan juga di telepon. Jadi ada mobil datang gitu ya, mobil mewah, terus dia bilang, Mbak, saya mau beli mentik susu, mentik wangi, sama pandan wangi gitu. Oh, 3 item. Berapa kilo mas? Katanya 25 masing-masing 3 karung. Bawa mobil sendiri, dimasukin ke karung, terus petani dapat uang langsung dengan harga yang pantas. Dan itu organik, gila gak? Kalau menurut saya sih keren ya. Dan bahkan kredit union saya juga termasuk yang progresif ya di daerah gereja Ganjuran itu juga cukup menarik ya. Apalagi konsepnya adalah menjangkau agama yang berbeda juga gitu. Tidak hanya Katolik, tidak hanya Protestan, tapi juga Muslim dan lainnya. Itu menurut saya progres kerja yang bagus. Itu contoh aja ya Mbak. ya. Maksudnya ada gerakan sosial semacam itu benar-benar dari masyarakat maksud saya. Kan kemarin ada yang datang bilang, saya mau jual gabah saya dong, anak saya mau sekolah gitu. Jadi masyarakat diajarkan menanam padi gitu, menanam beras gitu ya di lumbung yang mereka bisa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Itu cukup menarik menurut saya sih. Kalau misalnya untuk bahan evaluasi ya, ada misalnya Hmm. di di posting di medsos, Ya, like sama komen tuh apakah hanya jadi salah satu parameter saja atau kita bisa melihat lainnya untuk mengetahui apa bahwa eh, yang kita posting itu disukai gitu loh. Ada juga tuh kalau yang saya rasakan juga kadang-kadang males tapi ya kita lihat gitu. ya nggak apa-apa sih. Memang Mm-mm. eh, kadang-kadang kita bisa melakukan pola itu, Mbak. Kan, tapi sebetulnya kan kalau memang kampanyenya benar-benar yang genuine, masyarakat dampingan kita yang melakukannya gitu. Dengan hasilnya kita bisa ajak rapat lagi. Gimana postingan teman-teman misalnya? Udah pada lihat belum gitu? Terus coba saya cek lagi ya misalnya gitu.
oh nih kok kampanye yang ini kok cuma segini ya, kira-kira apa yang kurang ya teman-teman gitu-gitu. Jadi kita ngarahin aja sebetulnya, jangan judging gitu kan. Tadi jangan menggurui gitu. Hmm. Kita ajak lagi apa yang kurang ya kira-kira gitu. Jangan pernah apa langsung kayak nunjuk-nunjuk. Ini gara-gara ini nih, kurang serius sih ini gitu, janganlah. Tapi kita ajak basic need-nya dia, ini gimana nih kok cuma responnya segini gitu. Kita kasihan loh teman-teman udah kerja capek, bikin kampanye tapi kok nggak digigit sama sekali gitu. Itu PR banget kan. Bikin frustasi ya kalau saya jadi bikin berita, yang baca berita saya cuma 2-3 orang, ada sedih banget gitu. Harusnya kan jutaan orang atau apa gitu ya misalnya. Lagi sekarang zaman online, media sosial ada, dan kadang gratis dan sebagainya gitu. Itu sih Mbak. Kita bikin evaluasinya, tapi kita nggak perlu kasih tahu juga ke mereka kalau kita memang bikin evaluasi. Kecuali mereka juga yang disarankan Mbak untuk bikin evaluasi sendiri dan kita rembukan bareng pada akhirnya untuk melihat hasilnya. Yang like dari periode ini dimuat, misalnya apa cuma ada 10 komen ya. Apa yang kurang ya kira-kira ya? Teman-teman kira-kira gimana lihatnya gitu. Ini kan kampanye teman-teman loh, bukan kampanye saya misalnya. Jadi sandarkan bahwa kontennya tuh ada di dia loh, tanggung jawabnya bukan di kita gitu. Dari kepikiran kan. Jadi mereka kita challenge lagi buat mengubah itu atau memperbaiki dan sebagainya. Itu saya kira saran yang baik. Itu sih Mbak, kalau saran saya. Ya, makasih Mas Irfan. Sama-sama. Terima kasih Mbak Siti untuk pertanyaannya. Sudah Mungkin ini Mas, ini saya yang mau tanya Mas. Menyambung Jeruk makan jeruk. mengenai Jeruk makan jeruk. ini karena kan seperti yang tadi Mas Irfan bilang kan kalau sekarang kan udah di zaman ini ya media sosial media tuh berbagai macam bentuk dan kita bisa menggunakannya sebagai langkah untuk advokasi gitu ya Mas. Nah dengan sekarang sosial media yang banyak dan arus informasi yang kemana-mana lah gitu. Gimana sih Mas caranya supaya kita bisa memastikan pesan advokasi kita itu tuh nggak tenggelam gitu loh Mas? Karena kan ini nih kadang nih kita nih sekarang kalau di sosial media hari ini kita ngebahas kasus A, rame nih, tiba-tiba di apa namanya di hari besoknya itu udah berganti kasus lagi dan orang-orang di sosial media akan berganti bahasan lagi gitu. Padahal kasus yang pertama ini yang lagi kita angkat tuh belum selesai gitu. Ya gitu. Menurut saya memperkuat amplifikasi rutin. Jangan puas dengan sekali. Saya kira berkali-kali. Yang saya bilang buzzer baik itu kemarin itu melakukan hal itu. Sehingga quote unquote dirty vote ada di trending lagi. Tadi udah turun, terus kita kehajar habis nih, coba dong bantu lagi. Dia bantu lagi. Terus dia lapor, Mas udah nomor 1 lagi ya gitu. Cukup efektif. Jadi bahkan teman-teman bisa mulai retweet lagi atau modifikasi pesannya gitu. Modifikasi pesannya retweet tapi dengan quote gitu ya. Modifikasi pesan dan sebagainya. Semakin banyak perbincangan, semakin banyak bagus, semakin banyak jadi tren dan atensi. Tagar atau akun pihak yang memang kita incar itu tuh sangat menarik buat digeluti gitu. Kita bisa coba tuh. Di Dirty Food kemarin terakhir lama lah panjang akhirnya Dirty Food terus seminggu lebih kalau nggak salah masih tetap nomor 1 tapi paling turun ke nomor 2, 3, 4 gitu terus kita coba lagi naik lagi gitu. Itu bisa karena masih hangat isunya ya. Oh ya, pemilihan momentum itu juga penting. Momentum. Jadi teman-teman harus melihat momentum apa yang akan dimunculkan dan sebagaimana menjaga momentum itu penting. Jangan teman-teman bilang bahwa kayaknya berselancar di ombak kecil agak enak deh gitu. Lebih nyaman berselancar gitu. Padahal lagi ramai sekarang lagi main di gulungan ombak yang besar ketiban teman-teman gitu. Itu cemen ombak kecil mendingan main ombak gede gitu dan sebagainya. Ini contoh ilustrasi yang menurut saya teman-teman perlu cermati. Jadi saya minta kesetiaan teman-teman. Bikinlah akun yang banyak gitu ya. Dan itu organik gitu. Ini sedikit banyak membantu lah maksud saya. Karena dan mention para pihak agar ini bisa jadi atensi itu penting banget gitu. Itu sih jurus yang saya belajar dari teman-teman Z itu. Oh ternyata kayak gitu ya. Penting juga ini gitu. Karena kalau kita memposisikan kita seperti mereka,
mereka nggak akan ada sama kita. Itu intinya tuh, Mbak. Jadi gimana ya bisa kayak gitu sih intinya. Aduh, saya lupa pakai wardrobe ini ya, seni komunikasi advokasi ya. Lagi dicek. Sorry, sorry. Iya, iya makanya karena kan apalagi tadi yang saya bilang kan kalau di sosial media kan karena ini ada lagi kita lagi ada kasus politik atau apa tiba-tiba besok ada kasus yang mungkin menarik buat netizen lagi yang lama lupa dan itu sering banget terjadi seperti itu. Ada yang mengingatkan kayak wah ini kita tuh lagi fokus ke isu ini loh. Ayo kita kawal dulu. Tapi ya namanya di sosial media banyak banget karena informasi udah kesebar di mana-mana jadi kadang untuk fokus untuk salah satu isu tuh emang nggak gampang. Oke, makasih Mas Irfan dan ini ada pertanyaan lagi dari Mas Eka. Mas Ivan mau tanya, minta tips buat konten yang berisi tapi nggak membosankan dong. Karena kalau kita lihat konten yang informatif bahas konten yang informatif bahas isu-isu penting malah kalah sama konten-konten yang kadang nggak ada nilai edukasinya sama sekali. Ya, itu betul banget sih. Kalau menurut saya itu yang lanjut ke Mbak Nadia dulu ya. Kan tadi nggak bisa engage pada akhirnya kalah terus. Nah, itu menurut saya perlu dijaga konsistensinya. Untuk terus Mbak Nadia jangan pernah puas sekali posting, tapi Mbak Nadia bisa menggunakan kekuatannya gitu dengan bantuan teman-teman di share ke teman-teman yang dekat dan sejalan untuk mengamplifikasi lagi. Tolong share lagi ke yang lain, ke teman-teman kalian terus bergulir terus itu jadi akan kayak ombak dari yang kecil bisa jadi besar gitu. Dan hebatnya itu adalah organik. Jadi sedikit apapun, sebanyak apapun hasilnya itu ada organik gitu. Bukan buzzer bayaran dan sebagainya. Jadi itu kan bisa dibilang natural gitu ya. Itu menarik. Oh nggak mau ya, karena atensi percakapan tuh ada di situ di media massa gitu. Nah, kalau pertanyaan Mbak Eva soal konten berisi tidak membosankan gitu ya, membahas informasi isu-isu itu dia yang saya bilang lihat trennya teman-teman. Kalau tadi saya bilang kalau kita mau masuk kasus korupsi, cobalah berpikir seperti penjahat, gitu ya. Karena penjahat itu bagaimana mengamankan uang dia dan agar tidak tertangkap, gimana caranya. Jadi kita harus berpikir seperti mereka. Nah, kebayang nggak kalau konten-konten kreatif itu dilakukan dengan cara-cara pendekatan yang kayak gitu? Dekatkan bahasanya, dekatkan bahasanya. Kan kita nggak mungkin ngomong-ngomong formal gitu ya dengan anak yang kita sasar ternyata bahasanya bahasa alay misalnya kayak gitu ya nggak masalah gitu, kita gunakan bahasa mereka untuk bisa dekat. Dan kalau lihat judi online ya, judi online saya lihat kemarin ada teman riset judi online itu ternyata menembeng konten-konten pornografi agar orang bisa masuk ke dalam judi online. Kenapa kita nggak bisa melakukan kayak gitu dengan cara yang kita ya, bukan dengan cara mereka gitu ya. Jangan ada yang pornografi maksud saya gitu. Tapi dengan cara mendekatkan ke hobi-hobi mereka dimasukkan gitu. Bayang nggak teman misalnya, gimana ya caranya supaya isu apa jangan buang sampah aja gitu. Kita dekatkan aja ke masyarakat dengan mention ini, mention ini gitu, tagar ini, tagar itu kita colek langsung gitu. Atau bahkan kita say hi, apa kabar kak? Ini kampanye ini gitu di share aja nggak apa-apa. Jadi kita mulai berinteraksi, jangan hanya sekedar posting, tapi kita raih orangnya gitu maksudnya, secara person by person gitu ya. Kayak gitu itu menurut saya kayaknya bisa. Dan jangan pernah bikin konten dalam satu format atau dalam satu kali saja, tapi bikin variannya gitu. Jadi bikinlah imparasi gitu, perbandingan, bikinlah ini gitu. Jangan saya monoton di satu konten udah. Habis itu dia akan kalah ketimbang gitu. Nah, ketika konten kita udah mulai naik terus turun lagi, kita harus evaluasi segera. Apalagi yang perlu diupdate. Bikin lagi, jangan pernah ragu. Jadi tuh nggak ada yang namanya konten cukup sekali, nggak ada. Konten harus berkali-kali dan perlu dimodifikasi. Gimana biar bisa terus naik, terus naik. Teman-teman bisa lihat Greenpeace dengan beragam format kampanyenya gitu ya, dan atensinya lumayan ya.
beberapa yang saya lihat sih yang ramai itu kayak yang keplak Mesia dan sebagainya itu juga dia memformulasikan lagi pesan yang sama dimodifikasi gitu, dimodifikasi. Jadi jangan ragu membuat beragam format, jangan ragu membuat frekuensi jadi lebih banyak, dan itu rutin dengan tekun. Saya bilang tekun artinya jangan pernah ditinggalkan gitu. Masa dirimu nyolek nyolek orang cuma sekali, terus belum tentu dia ingat kamu kan. Jadi kita colek berkali-kali. Jadi dia ingat, "Nah, orang apaan sih gitu ya. Orang apaan sih? Karena secara psikologis orang akan, "Ini orang udah mengganggu banget, kenapa sih gitu misalnya. Baru kita jelaskan, ini soal ini loh sebetulnya. Mungkin bisa. Jadi media sosial itu bukan ruang hampa. Itu yang perlu dicatat teman-teman. Itu ada orangnya. Meski satu orang saya bilang tadi bisa punya banyak akun gitu ya. Tapi itu adalah orang gitu loh yang bergerak, bukan batu gitu ya. Jadi diskusinya harus terus dihidupkan gitu. Namanya media sosial gitu. Jadi jangan pernah padam. Lanjutkan terus, evaluasi rutin, ganti lagi pesannya, format ulang lagi pesannya, ganti grafisnya, gambarnya yang catchy, deketin ke mereka lagi, nyolek lagi, begitu lagi, terus menerus gitu. Dan semoga tidak diblok sama dia gitu kan. Kayak gitu. Karena ada orang yang ngeblok gitu. Ada kita dilaporkan gitu. Tapi kalau saya yakin kalau kampanyenya itu baik, tidak ada masalah sama sekali. Menurut saya. Terpuaskan nggak Mbak Eka dan Mbak Nadia? Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Irfan. Gimana Mbak Eka? Apakah mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya lagi dari Mbak Eka? Oh, oke, makasih Mas Ivan Oh, katanya. serius. Makasih Mas Irfan. Oke, makasih juga Mbak Eka. Untuk kawan-kawan Lokadaya lainnya, ada nggak yang masih ngeganjel gitu mengenai seni komunikasi dalam advokasi? Itu ada Mas Ijun ya Oh, dari atau, Suan ya. oke. Untuk Mbak Fitri mungkin sebentar ya, ada Mas Ijun. Sebentar, Mas Irfan, bagaimana tip advokasi di daerah dengan media sosial? Kami mendampingi kelompok marginal yang masih belum begitu akrab dengan media. Jadi, pertanyaannya. Saran saya, tahapan awalnya itu adalah teman-teman memberikan edukasi ya. Bagaimana internet sehat, itu penting menurut saya. Bagaimana internet sehat, sehingga mereka bisa memanfaatkan teknologi yang mereka punya itu untuk kebaikan, itu intinya. Dan sadarkan bahwa teknologi Internet of Things ini adalah sesuatu yang hebat dan besar. Bahkan bisa menjangkau apa yang ada bukan hanya di wilayah dia. Gitu. Jadi sadarkan. Jadi kalau kamu misalnya mau tahu apa sih yang terjadi sama kamu, kasih tahulah ke orang. Kalau kamu punya kebaikan yang sudah kamu lakukan gitu ya, kearifan lokal, kebaikan yang harus dijaga dan sebagainya, kasih tahu ke orang bahwa ini bisa diadopsi mungkin tempat lain gitu, serupa di daerah yang berbeda tapi dengan pendekatan yang sama gitu. Jadi saya kira gradual tahapannya, kan mereka udah pernah akrab dengan media, jadi kita akrabkan. Sekarang Mbak, tren itu di media tuh lagi anjlok. Secara bisnis, media massa ini anjlok. Jadi sekarang adalah momentum dari teman-teman untuk membuat misalnya gerakan-gerakan di media lain gitu. Makanya sekarang beberapa kawan jurnalis itu justru bahkan membuat media-media yang homeless media. Dia nggak punya platform dan sebagainya. Hanya medsos, hanya YouTube, hanya ini gitu. Jadi semakin banyak semakin penting. Dan kalau mau memonetasi misalnya, bikin video-video, bikin ulasan atau apa gitu-gitu ya, bisa di internet gitu, bisa di YouTube dan sebagainya gitu. Kenalkan juga bahwa ada uang juga nih kalau kita aktif di YouTube gitu dan sebagainya. Tapi kebanyakan kan kalau gerakan masyarakat situ jarang yang dimonetasi kan, karena memang tujuannya adalah mulia dan sebagainya. Tapi buat masyarakat saya kira bagus juga gitu ya. Mungkin bisa di on off gitu monetasinya, tapi mungkin bisa enggak juga gitu. Kadang dinyalakan, kadang enggak kan menyalakan. Untuk kasih tahu ke orang gitu, kita nggak selamanya membutuhkan uang misalnya. Yang penting cukup atensi gitu untuk respon dan sebagainya. Tapi memberdayakan masyarakat untuk tahu internet of things, media dan sebagainya itu menjadi hal yang penting dan itu sangat basic sebetulnya. Sehingga mereka benar-benar tahu apa sih manfaat internet buat kehidupan mereka.
Bayangkan kalau di daerah gitu ya, yang jalannya jauh gitu ya, kayak jenazah atau orang sakit harus digotong-gotong dengan tandu. Kalau nggak ada internet yang bisa tersampaikan, mungkin nggak bakal ada yang respon juga gitu. Kebayang nggak? Kalau itu ternyata bisa digunakan oleh mereka untuk kebaikan mereka. Jadi kenalkan internet yang sehat dan cara bermedia yang sehat ke publik, sehingga publik bisa menyuarakan apa yang mereka mau suarakan dengan baik dan benar gitu intinya. Lama-lama mereka kerajingan sih biasanya karena mereka gampang dapat informasi dari situ gitu. Kalau mau tahu daerah lain ada loh. Cari aja dengan clue ini kalian akan tahu apa yang terjadi di daerah lain gitu lewat media sosial gitu. Apalagi sekarang semua media massa menggunakan media sosial untuk amplifikasi keterbacaan media itu. Jadi saya kira itu hal yang bisa dicontoh gitu ya. Gitu. Kalau masyarakat yang nggak tahu internet ya kita bikin akrab gitu. Kan tak kenal maka kata sayang, apa kita kenalkan dulu dia ke toolsnya gitu ya, ke teknologinya, terus bagaimana cara memanfaatkan dan bagaimana akrab dengan toolsnya, mungkin mereka akan terbiasa pada akhirnya. Radio Benor itu di Jambi juga cukup menarik gitu. Mereka mengajarkan masyarakat adat gitu ya di sana yang muda-muda gitu, yang SMA bersuara sendiri gitu jadi penyiar itu kan cukup menarik. Bayangkan masyarakat adat berbicara seadanya soal apa yang mereka hadapi dan soal harapan apa yang mereka mau gitu dan sebagainya. Itu makanya saya bilang ini bukan soal kita, itu soal mereka. Jadi empowering mereka itu menjadi sangat penting salah satunya dengan edukasi gitu. Ini pasti ada balasannya lah dari Tuhan kalau saya yakin ya kayak gitu. Karena hal yang baik masa ia dibalas dengan yang jahat kan nggak mungkin kan. Dan itu justru makin memperkuat teman-teman. Mereka akan melindungi teman-teman loh, pasti itu. Saya merasa banget tuh dilindungi oleh teman-teman masyarakat yang lagi di hutan. Karena mereka paham dengan isu yang saya pengen bawa. Oh itu penting orang harus tahu kasus-kasus mereka hadapi gitu-gitu. Mereka ada buat kita loh pokoknya intinya tuh. Kalau udah sampai di titik itu, alhamdulillah pasti selamat lah intinya. Gitu. Jangan anggap mereka jadi komoditas gitu ya. Tapi anggap mereka sebagai aktor gitu. Mereka adalah penggerak, itu yang penting itu. Mau jadi penggerak, belajar loh. Caranya begini nih gitu. Mau aman berinternet, harus tahu ini loh gitu. Sehingga nggak sembarangan dia posting karena ada undang-undang ITE, ada ini, ada itu yang mereka harus belajar gitu ya. Kita kasih tahu bahwa ada do and don'ts, hindari pakar-pakar ini karena jangan sampai berperkara hukum. Kecuali udah yakin dengan kemampuan teman-teman dan advokasi teman-teman sendiri buat melindungi mereka gitu, itu nggak masalah. Itu sih. Karena kan banyak persekusi pada akhirnya dia berujung pidana kan di media sosial dan sebagainya, itu juga PR juga. Perlu dihindari yang kayak gitu. Semoga terjawab ya. Oke, thank you Mas Irfan. Gimana untuk Mas Ijun? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada feedback lagi dari jawaban Mas Terima Irfan? kasih. Oke, sama-sama Mas Ijun. Lalu tadi juga ada Mbak Fitra. Mbak Fitra masih ada di Zoom kah? Tadi yang Mbak Fitra dari Waldi. Masih kedengaran nggak, Mbak? Oh, masih. Masih. Kedengaran. Ya, kebetulan ini saya laki-laki. Selamat siang semuanya, abang-abang, kakak-kakak. Ini bukan bertanya juga, tapi ini juga menjadi catatan saya selama ini. Pertanyaan saya, kenapa isu-isu mengenai HAM, perampasan lahan, terus lingkungan lah ya, itu kurang naik gitu, kurang up, kecuali di create Bang Dandi Laksono gitu ya. Maksudnya isu lokal gitu, isu daerah. Terima kasih juga ini kepada Mas Irfan senantiasa memberikan ini ya, meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan materi-materi tentang ternyata membuat suatu konten itu harus banyak cara-caranya gitu ya, harus ada target audiens segala macam, itu harus diperhitungkan juga gitu ya. Selama ini kan kita hanya berdasarkan data dan fakta segala macam, tidak mengesampingkan hal tersebut gitu. Ternyata harus juga terstruktur gitu. Terima kasih Mas Irfan. Mungkin sekian gitu ya. Ya, ini teman Jambi nih harus banyak yang dijaga ya hutannya ya, prestasinya dan sebagainya. Banyak sulap lah ya dari pemerintah soal itu. Tapi itu tadi Mas bahwa
media sosial itu bukan ruang hampa gitu. Ada orangnya, gitu. Meski orangnya kadang-kadang punya akun banyak gitu, atau akunnya cuma satu dan sebagainya. Itu doesn't matter gitu, bukan masalah. Tapi bahwa ini adalah bagian dari komunikasi ya. Ada persona yang disampaikan oleh teman-teman, dan ada respon dan sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman kagak mencolek orang itu atau satu akun tertentu atau beberapa akun atau ratusan akun tertentu gitu ya, mungkin teman-teman nggak bakal dikaitkan gitu. Teman bisa belajar di X misalnya, coba lihat di X berapa banyak tagar, berapa banyak ad yang dia share gitu. Bahkan kadang-kadang ada unsur pornografinya di share gitu. Karena apa? Pola pencarian orang terhadap informasi itu kadang-kadang menyasar ke situ juga gitu. Jadi ketika tadinya orang yang mungkin mau share pornografi dalam quote ya, kalau riset teman saya itu kemarin, nah, pas diklik dipikir pornografi, karena ada tagar pornografinya itu, oh, pesannya kok bukan itu ya. Kadang-kadang siluman dan sebagainya juga bisa berlaku gitu ya. Saya nggak menganjurkan itu, tapi teman-teman bisa menjajaki, tapi dengan cara yang lain yang lebih sehat ya. Karena ini yang dipakai oleh para orang-orang itu untuk mendekatkan. Jadi dia dompleng ke isu makanan kesehatan, pada isinya kontennya ujungnya nanti ada tagar yang buat diklik itu menyasar ke konten yang lain yang sebetulnya nggak patut itu buat dikonsumsi. Ini ya gara-gara sistem algoritma yang diubah-ubah sama Google dan sebagainya sebetulnya. Jadi teman-teman dan sudah tahu di media itu algoritma selalu berubah setiap bulan kadang, dan kadang per 2 bulan gitu, dan itu nggak menentu. Sekenanya Google aja mau mainin algoritmanya kayak gimana. Jadi teman-teman juga harus bersikap gitu. Saya kira teman-teman juga perlu nyalek Google ya untuk membuat program tanggung jawab sosial mereka untuk bagaimana bersosial media yang sehat, berinternet sehat. Saya kira penting juga sih menurut saya. Terima kasih Mas Irfan. Siap Mas Fitra. Terima kasih Mas Fitra. Oke, teman-teman Lokadaya lainnya, kawan-kawan Lokadaya lainnya, apakah ada pertanyaan lagi atau adakah yang ingin didiskusikan lagi? Oke, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi, tadi bisa langsung kontak ke Mas Irfan atau nanti kita lanjutin di sesi kedua kita ya Mas Irfan di minggu depan. Ya, boleh. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman semua, kawan-kawan semua, terima kasih sudah join di Q3 hari ini di seni komunikasi dalam advokasi. Hari ini pembahasannya sangat menarik. Terima kasih Mas Irfan untuk waktunya. Hal yang saya ingin rangkum dalam Q3 kita hari ini, bahwa advokasi kita itu tuh bukan hanya untuk organisasi kita, tapi untuk masyarakat. Jadi gimana caranya jangan cuma untuk mencari narasi yang baik itu bukan cuma dari apa yang kita inginkan, tapi apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan juga. Dan jangan lupa untuk evaluasi itu penting dalam sebuah advokasi. Oke, terima kasih Mas Irfan. Sampai kita bertemu. Saya dapat pesan satu aja, kalau mau didiskusi besok, mungkin teman-teman bisa model kampanye dibikin gitu ya. Entah udah jadi atau belum gitu ya. Gitu. Silakan aja dibikin, nanti kita obrolin gitu langsung jadi hasil kampanye teman-teman kayak gimana gitu. Mungkin kita akan jadi lebih kena ya. Kayak trial gitu ya. Tapi kan kalau bagus bisa langsung dilansir gitu kan. Nanti bisa dievaluasi langsung, jadi ada hasilnya menurut saya sih gitu. Oke, terima kasih Mas Irfan untuk feedbacknya. Jadi untuk di Q3 di tanggal 23 Januari, di Jumat minggu depan, mungkin nanti kita bisa sama kawan-kawan Lokadaya yang mungkin memang punya campaign atau punya konsep yang ingin didiskusikan dengan Mas Irfan, itu boleh banget di Q3 di minggu depan. Nanti untuk linknya akan dibahas oleh admin Lokadayanya. Jadi kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya, untuk teman-teman di Indonesia bagian barat jam 12:30, dan untuk teman-teman di Indonesia tengah jam di 2:30, dan di teman-teman di timur di 3:30 itu. Dan sebelum kita selesaikan Zoom kita hari ini, boleh kita untuk foto bersama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nadia.
Thank you. Oke, terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih Mas Irfan Ya, untuk sama-sama, Mbak. diskusinya hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan Lokadaya juga untuk hari ini. Dan jangan lupa kita masih ada di sesi kedua tentang seni komunikasi advokasi di minggu depan. Terus pantau di grup Lokadaya, nanti akan diinfokan tim. Oke, baik. Saya Nadia undur diri. Terima kasih. Selamat sore Terima kasih. semuanya. Terima kasih teman-teman.